Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Gak berasa kita sekarang sudah ada di penghujung bulan Mei tahun 2020. Ya, mendekati bulan ketiga. Kita ada di masa karantina teman-teman semua ya. Aku berdoa untuk semua teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan ini atau dimanapun kalian berada. Biar kiranya kita semua dan keluarga kita boleh dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Supaya kita semua bisa segera berkumpul lagi dalam hadirat Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Amin. Oke, nah minggu ini Iren, Prisil, dan teman-teman semua yang menyaksikan. Kita mau sama-sama bersuka cita buat Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Amin. Amin. Are you ready? Ready. Oke, music. Sambil tepuk tangan yuk. Jangan lupa senyum teman-teman semua. Hey. Nyanyikan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Clap your hands in the air. Hey. Dan bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Sampai bertemu tangan teman-teman semua. Hey. Panggil nama Tuhan kita Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Oh Yesus, Allah perkasa. Panggil Yesus, Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun genap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. sebab firman-Mu terangi jalanku. Sekali lagi katakan, Kaulah. Hey. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah
Haleluya. Biar kita engkau disenangkan Tuhan melalui setiap pujian kami. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, aku ada sedikit pengumuman buat teman-teman semua. Kalau minggu depan kita tetap ada seperti biasa, kita punya 3 CG. Yang pertama ada di hari Senin, itu Bible Class teman-teman semua ya. Jadi setiap Senin jam 7 malam kita akan ada Bible Class via Zoom bersama dengan Ko Hendy. Dan CG yang pertama ada di hari Rabu, itu bersama dengan Ricky dan Genesis via Zoom juga. Nah untuk hari Kamis kita ada 2 CG, yang pertama ada di CGV dan COC. CGV start jam 8 dan COC start jam 8 juga ya, cuma kadang-kadang setengah 9. Jadi nanti untuk link Zoom-nya akan di blast via hotline. Jadi pastikan teman-teman semua save nomor hotline supaya setiap broadcast yang kita kirimkan masuk. Betul seperti itu Kak Kairan? Betul. Oke, nah teman-teman semua, aku undang kita untuk sama-sama siang hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bapak terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami selalu menyaksikan bahwa Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Dalam apapun Tuhan, musim hidup kami Engkau ada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan, perlindungan, penjagaan yang sempurna yang Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya Tuhan Yesus. Bahwa apapun Tuhan, kami alami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Lalu lagu ini Tuhan kami mau katakan, bahwa kami gak akan berhenti percaya Tuhan. Dan kami percaya kami akan lihat mujizat. Karena itu janji-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu percaya Tuhan. Walaupun itu sulit, tapi kami tahu itu yang Tuhan senangi dari setiap kami. Karena firman mau berkata, berbahagialah kami yang tidak melihat namun percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Jadi teman-teman siang hari ini buka hatimu, naikkan rasa syukurmu, penyembahanmu pada Tuhan. Kami nyembah Yesus Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah
menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Oh, ku tak pernah sendiri. Oh, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami takkan menyerah Tuhan Yesus. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri Tuhan. Tak pernah sendiri. Tuhan Yesus. Kau tak tinggalkanku. Takkan sekalipun. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Amin Tuhan Yesus. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Ini janji setiap kami Tuhan Yesus. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari siang hari ini angkat
mujizatkan nyata. Ku takkan berhenti, ku tak akan pernah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sebab Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang telah berjanji dan kan menggenapi. Kau Allah yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Shandaya Daralabai, Daralabai, Shandaya Daralabai. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Shandaya Daralabai, 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 Shandaya Daralabai, Shandaya Daralabai, Shandaya Daralabai, 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 Shandaya Daralabai. Selamanya
soul rejoice in you, Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, kami nyatakan iman kami siang hari ini Tuhan, Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah terima kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sebab Kau berfirman Tuhan bahwa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi benih Tuhan bagi tanah hati kami yang subur Tuhan. Dan setiap firman yang kami terima boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah Tuhan. Dan buahnya boleh dinikmati oleh setiap orang sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat, amin. Nah puji Tuhan di kesempatan kali ini walaupun kita gak bisa bertatap secara langsung, tapi ada media YouTube ya yang bisa mempertemukan kita. Dan gue bersyukur banget kali ini gue diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan sama kalian. Nah hari ini gue mau sharing tentang 3 hal yang paling penting dalam hidup kita. Apakah itu? 3 hal ini adalah faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalian pasti sering dengar kan mengenai hal ini. Nah, tapi hari ini kita akan kupas lebih lanjut ya mengenai 3 hal ini. Nah, kita awali dengan pembacaan firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 13. Gue akan bacain buat kalian. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, diawali dengan iman dulu nih teman-teman. Nah, iman ini firman Tuhan bilang kalau iman, kita memiliki iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung loh. Luar biasa banget kan teman-teman. Nah, pengen tahu gak sih biji sesawi itu sebesar apa gitu ya, sekecil apa, karena firman Tuhan bilang ini biji
biji sesawi ini biji yang sangat kecil gitu teman-teman. Nah, kalau kalian pengen tahu ukurannya, coba kalian ambil selembar kertas, terus kalian kasih titik pakai pulpen di kertas itu. Nah, sebesar itulah biji sesawi ya. Jadi kecil banget teman-teman. Tapi yang luar biasanya Tuhan kita, dari biji sesawi yang kecil itu ketika ditanam dan dia bertumbuh, dia bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar sekali, bahkan tingginya katanya bisa sampai 3 meter teman-teman, dan pohon tersebut bisa menjadi tempat berteduhnya bagi para burung-burung gitu ya. Luar biasa banget kan, dari biji sesawi yang kecil bisa berubah menjadi pohon yang sangat besar gitu ya, luar biasa banget gitu. Nah, jadi intinya ya teman-teman, ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, poin utamanya adalah iman kita itu harus bertumbuh. Kita harus growth di dalam Tuhan. Jangan cuma iman kita kecil dan iman kita tuh hanya dangkal gitu di dalam Tuhan. Coba, the question is gini loh. Pertanyaan pada diri sendiri, pertanyakan pada diri sendiri ya. Gue juga mempertanyakan gitu ya dalam diri gue sendiri gitu ya. Sudah bertumbuh seperti apakah iman kita gitu dari kita pertama kenal Tuhan, terus sudah berapa tahun kita kenal Tuhan gitu sampai saat ini, bertumbuh nggak imannya kita? Mungkin yang dulu awal-awal kenal Tuhan tuh dilanda masalah sedikit, kita down, kita merasa kok Tuhan nggak adil, terus kita malah menjauh dari pertemuan-pertemuan gereja, kita jadi nggak mau CG, males CG ngapain gitu kan, toh masalah tetap ada aja, tetap datang aja. Tapi teman-teman, iman kita harus tetap bertumbuh loh teman-teman. Mungkin awalnya kita kayak gitu, tapi lama-lama justru di dalam masalah itulah iman kita bisa bertumbuh teman-teman ya. Jadi selain di dalam masalah, ketika kita di dalam masalah, kita tuh harus lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita harus lebih lagi percaya sama Tuhan gitu ya, kalau Tuhan itu adalah Allah yang ajaib, Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar yang baru gitu ya. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan tuh udah siapin buat kita. Amin. Nah, selain di tengah masalah iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh juga melalui pembacaan firman Tuhan. Makanya ayo baca Alkitab tiap hari gitu ya. Firman Tuhan tuh penting banget loh teman-teman. Ketika kita baca firman, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, disitulah iman kita bisa bertumbuh. Amin. Nah, jadi the point is iman kita harus bertumbuh ya. Jadi dari iman yang kecil bisa bertumbuh menjadi iman yang besar di dalam Tuhan. Nah, definisi iman sebenarnya itu apa sih? Kita baca satu ayat ya teman-teman, ada di Ibrani 11 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi ini bersangkutan nih teman-teman, dari poin yang pertama tentang iman ke poin yang kedua tentang pengharapan, tentang harapan, tentang hope gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau berharap sama Tuhan, kita harus memiliki dasarnya terlebih dahulu. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah iman. Makanya firman Tuhan bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat gitu ya. Nah, ketika kita punya pengharapan gitu ya, jangan kita menaruh harapan itu kepada manusia teman-teman. Karena apa? Karena manusia seringkali bisa mengecewakan kita loh gitu. Sering banget kan mungkin ada yang lagi PDKT sama gebetannya atau apa, di PHP-in gitu ya, pemberi harapan palsu. Ya karena apa? Karena kita berharap sama manusia. Sometimes manusia memang sering mengecewakan gitu ya. Tapi ketika kita menaruh harapan kita di tangan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan loh guys. Tuhan itu dia selalu menerima, dia selalu mendengarkan setiap harapan kita, dan harapan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ini ada ayatnya loh teman-teman. Ada ayatnya di Roma 5 ayat kita baca dari ayat 3 aja deh. Dari ayat 3 sampai ayat 5 ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacain ya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi bukan hanya itu saja. Di sini firman Tuhan bilang, kita malah harus bermegah juga dalam kesengsaraan kita, gitu. Ketika gue baca ayat ini ya, gue merasa kok aneh ya, bermegah dalam kesengsaraan. Harusnya ketika manusia itu ngalamin satu keadaan istilahnya sengsara atau stres atau lagi down, bukankah seharusnya biasanya itu kita malah sedih, malah takut gitu ya, malah khawatir gitu kan. Tapi firman Tuhan bilang kita malah harus bermegah di dalam kesengsaraan kita gitu ya. Nah, dan ketika saya merenungkan gitu tentang ayat ini gitu ya, bermegah di dalam kesengsaraan gitu, gue menangkap gitu maksudnya Tuhan gitu ya. Karena gue juga ngerasain sebenarnya ketika hidup kita happy-happy aja, flat-flat aja gitu ya, kita mungkin lupa sama Tuhan, ya gak sih? Mungkin teman-teman juga ngerasain hal itu ya, ketika kita mungkin lagi happy-happy, lagi santai, lagi gak ada masalah, lagi flat-flat aja gitu ya, kita mungkin lupa sama Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam keadaan yang stres, yang down, dalam keadaan yang sengsara, nah disitulah muncul, menimbulkan ketekunan teman-teman. Bener banget, firman Tuhan ini bener banget gitu ya, kayak iklan Citato ya gak sih, life is never flat gitu ya. Nah sometimes justru seru gitu di dalam masalah, di dalam gelombang, di dalam kesedihan kita gitu ya, justru di situ menimbulkan ketekunan dalam kita mencari Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, ya gak sih. Dan di dalam ketekunan itu muncullah menimbulkan tahan uji ya. Jadi ketika kita sudah bisa bermegah dalam kesengsaraan kita, terus kita menjadi tekun mencari Tuhan, dan kita menjadi tahan uji, nah disitulah baru menimbulkan pengharapan teman-teman. Nah di sini tuh pengharapan tuh diibaratkan ya teman-teman, biar teman-teman bisa lebih ngerti. Gue mau mendefinisikan pengharapan ini, hope ini tuh dalam sebuah ilustrasi ya. Istilahnya tuh kayak gini teman-teman. Istilahnya tuh seperti bintang ya, bintang di langit ya, bintang di langit seperti bintang. Dia tuh siang hari tuh tetap ada loh teman-teman bintang, cuman nggak kelihatan karena ketutup sama sinar matahari. Nah tapi ketika malam datang, ketika gelap, bintang itu baru kelihatan bersinar teman-teman. Nah itu selaras sama firman Tuhan ini gitu ya. Kalau pengharapan itu muncul di saat kita tuh di dalam kegelapan gitu, pengharapan itu baru bersinar, baru kelihatan gitu. Karena sometimes di saat kita lagi santai-santai aja, nggak ada apa-apa, hidup kita flat, kita lupa sama Tuhan dan mau berharap apa sih gitu kan. Tapi ketika kita di dalam masalah, bintang itu muncul, pengharapan itu muncul. Tuhan, aku berharap sama Tuhan gitu ya. Aku mengharapkan masalahku selesai, penyakitku sembuh, mengharapkan jalan keluar gitu ya. Dan ketika pengharapan kita ditaruh ke dalam tangannya Tuhan ya teman-teman, firman Tuhan bilang, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Nah karena ini dari poin yang kedua tentang pengharapan, nyambung ke poin ketiga tentang kasih teman-teman. Firman Tuhan bilang, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah tuh luar biasa ya teman-teman. Kasih Allah tuh tercurah dalam hidup kita, dalam hati kita gitu ya. Makanya firman Tuhan yang paling pertama tadi ya tentang iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan bilang kasih adalah yang terbesar di antaranya ya. Kenapa sih kasih yang terbesar gitu? Karena kasih Tuhan itu never ending gitu ya. Kasih Tuhan itu never fail. Kasih Tuhan itu everlasting ya. Kasih Tuhan itu luar biasa banget dalam hidup kita. Kita bisa hidup sampai saat ini itu karena apa sih? Karena kasih karunia Tuhan loh teman-teman. Buktinya apa? Buktinya ada di ayat firman Tuhan ya, di Yohanes teman-teman. Di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat favorit banget. Pasti kalian juga mungkin udah hafal ya ayat ini ya.
Ayatnya berkata seperti ini teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kita yang tadinya harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena apa? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah buat kita teman-teman. Jadi kita hidup sampai saat ini tuh cuman hanya karena Tuhan mengasihi kita loh. Tuhan sayang banget sama kita semuanya gitu ya. Dan ketika kita sudah menerima kasihnya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, jangan lupa buat meneruskan kasih itu buat sesama kita teman-teman. Karena apa? Hukum terutama yang ada di Alkitab itu ada 2 teman-teman. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Jadi ketika kita sudah menerima kasihnya Tuhan yang besar dalam hidup kita, jangan lupa untuk kita meneruskan kasih itu buat orang lain. Amin. Nah, saya mau tutup sharing kita siang hari ini dengan sebuah kesaksian ya teman-teman. Jadi puji Tuhannya, di awal tahun kemarin bulan Januari saya sudah dikaruniai seorang anak teman-teman, namanya Jos ya, anak laki-laki gitu ya. Nah si Jos ini kan setiap hari pasti tidur siang. Nah ketika dia tidur siang, saya sambil nungguin dia tidur siang, saya sering sambil kerja gitu ya, main laptop atau main handphone gitu ya, tapi di belakangnya dia. Posisi saya tuh jadi di atasnya kepalanya dia, jadi dia tuh nggak akan lihat saya gitu, saya ada di sana. Nah suatu hari di siang hari itu tiba-tiba si Jos ini kebangun dari tidur siangnya, terus dia nggak langsung nangis teman-teman. Ternyata ketika dia bangun, dia nengok dulu, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri gitu ya. Kok dia lihat kok nggak ada siapa-siapa ya, kok dia sendirian ya gitu kan. Tapi awalnya tuh dia nggak nangis dulu, dia celingak-celinguk dulu, lihat-lihat ke kanan ke kiri gitu ya, dia cari-cari mana ya kok nggak ada orang. Nah ketika sudah lewat beberapa saat gitu ya, dia baru nangis, dia baru sadar ternyata dia sendirian gitu kan, nggak ada yang nemenin, dia baru sedih gitu ya. Dan dia teriak gitu, nyari-nyari mana nih, nggak ada yang temenin dia gitu. Dan saya tuh dari belakang saya cuma ngeliatin dia. Dan ketika saya liatin dia tuh, setelah dia nangis dan mencari-cari, baru saya samperin dia. Terus saya bilang, Jos tenang aja, mami ada di sini, mami selalu liatin kamu, mami nemenin kamu nggak sendiri gitu ya, mami perhatiin kamu dari tadi kamu tidur gitu. Jadi kejadian ini tuh mengingatkan gue tuh sama kasihnya Tuhan gitu loh. Sometimes mungkin kita kayak si Jos gitu, yang ketika ada masalah kita cari pertolongan ke kanan, ke kiri, kita cari-cari gimana ya caranya, jalan keluarnya kemana ya gitu. Tapi teman-teman ingat satu hal, ketika ke kanan, ke kiri kita nggak bisa menemukan jawaban, masih ada satu jalan lagi, yaitu kita harus lihat ke atas. Ya, di sana ada Tuhan Yesus, ada kasihnya Tuhan yang selalu ada buat kita, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menjaga kita gitu ya. Sekalipun mungkin kita di dalam masalah, kita sedang tertidur, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu ada buat kita loh teman-teman. Sama kayak gue yang selalu memperhatikan Jos di saat dia lagi tidur ya. Mungkin di saat dia lagi main, gue juga tetap selalu memperhatikan dia, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia celaka gitu ya. Nah demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga seperti orang tua gitu ya, dia adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan kayak gitu. Jadi kasihnya Tuhan tuh begitu besar gitu ya buat kita semuanya, begitu dalam, begitu lebar, begitu luas gitu ya. Dan bener-bener kita harus bersyukur karena apa? Karena kita tuh anak-anak yang dipilih sama Tuhan. Kita itu bener-bener pilihannya Tuhan. Gak semua orang bisa kenal loh sama kasihnya Tuhan, gak semua orang bisa merasakan loh kasihnya Tuhan. Tapi bersyukur banget kalau kita ini bisa ada sampai saat ini, bisa dengar firman Tuhan, itu semua karena kasihnya Tuhan yang begitu besar buat kita. Amin. Bersyukur banget kita bisa dipilih menjadi anaknya Tuhan. Nah luar biasa banget teman-teman. Gue berharap mudah-mudahan 3 hal yang gue sharingin hari ini bisa memberkati hidup kalian.
Kita flashback sedikit ya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai iman ya teman-teman. Iman yang harus bertumbuh, yang mungkin saat ini iman kita masih dangkal di dalam Tuhan, tapi gak apa-apa teman-teman, it's okay. Yang penting kita growth, yang penting ada pertumbuhan dalam iman kita. Cross check lagi ke hidup kita masing-masing, apakah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu baca firman Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, iman itu muncul, iman itu timbul. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah tentang pengharapan. Pengharapan ini adalah suatu hal yang seperti sauh yang kuat ya teman-teman. Sauh itu seperti jangkar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kapal di tengah lautan lagi terombang-ambing dan dia melemparkan jangkar yang kuat gitu, yang aman, kapal itu jadi akan lebih tenang gitu ya. Nah iman itu seperti itu teman-teman, seperti sauh gitu ya, yang kuat, yang tempat kita berpegang gitu. Tanpa harapan mungkin banyak orang yang putus harapan lalu memutuskan untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Tapi kita harus menjadi orang yang punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan apapun keadaan kita, masalah kita saat ini, di tengah-tengah keadaan yang gak enak, milikilah harapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena harapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Dan yang terakhir, ingatlah selalu bahwa kasihnya Tuhan itu begitu besar buat kita semuanya. Kasihnya Tuhan itu begitu luar biasa. Dia bahkan rela mati di kayu salib buat kita, menebus kita gitu ya, mengangkat kita dari maut menuju kepada kehidupan gitu ya. Dan Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu setia. Dia selalu memperhatikan kita, menemani kita apapun keadaannya kita hadapi. Tuhan selalu ada buat kita ya. Kasihnya Tuhan yang begitu besar, ketika kita sudah menerimanya, jangan lupa untuk meneruskannya lagi untuk sesama kita di sekeliling kita. Amin. Amin. Dan yang terakhir, gue mau tutup sama satu ayat teman-teman, di 1 Korintus 13 ayat 8. Saya bacakan ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Love is never fails. He has everlasting love buat kita semuanya. Kasih yang begitu besar, yang luar biasa. Dan gue berharap apapun keadaan kita saat ini, ingatlah ada kasih Tuhan yang selalu menopang hidup kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan sharing gue bisa menjadi berkat buat kita semua dan bisa diterapkan dalam hidup kita semuanya ya teman-teman. Dan gue berharap kalian semuanya tetap sehat-sehat, tetap happy terus, dan menjadi berkat buat banyak orang. Happy Sunday all and God bless you.